Tuan Juri Festival Fakih Usman dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari SMA Muhammadiyah 5 Dukun. Saya Fatihatul Rizkia dan saya Cahya Lestari Triwijaya. Di sini kami akan menjelaskan serba-serbi karya ilmiah yang telah kami kembangkan. Pernahkah kalian semua memperhatikan bahwa pasca panen, para petani buah tomat tidak pernah mengolah daun-daun yang ada? Saya pribadi baru menyadari ketika melihat paman saya memanen buah tomat di lahan pertaniannya. Ternyata, pasca panen, daun-daun tomat tersebut hanya dibiarkan begitu saja hingga mengering loh. Bahkan, beliau menyatakan bahwa daun-daun tomat yang dekat dengan tanah harus dipetik karena rentan terkena penyakit dan dapat tertular ke seluruh badan tanaman. Mengetahui hal tersebut, saya dan Ria yang tergabung dalam Scientist Club Semala berdiskusi. Kira-kira apakah daun-daun tomat pasca panen bisa dimanfaatkan ya? Karena itu termasuk limbah organik pertanian. Akhirnya, kami mengetahui bahwa ternyata daun tomat dengan kandungan fitokimia dan bau khasnya dapat dimanfaatkan untuk mengusir berbagai serangga. Salah satu serangga yang terbukti bisa diusir dengan ekstrak daun tomat adalah nyamuk dan kutu daun. Sehingga ekstrak daun tomat ini bisa dimanfaatkan sebagai pestisida alami. Kemudian, kami berkonsultasi dengan guru pembimbing saintis klub kami, Bu Teri. Beliau mengatakan bahwa ketika kecil, beliau bermain masak-masakan dengan berbagai macam daun di pekarangan rumah. Anehnya, satu-satunya daun yang tidak dihinggapi lalat adalah daun tomat. Mengingat lalat merupakan serangga yang cukup mengganggu dan vektor berbagai penyakit, maka cairan herbal pengusir lalat menjadi perlu untuk kami angkat sebagai karya ilmiah. Sehingga jadilah produk kami, Lycospray, yang merupakan akronim dari Lycopersicum spray, yakni cairan semprot dari daun tomat. Yuk, simak proses pembuatannya. Pertama, kita kumpulkan sampel daun tomat dari lahan perkebunan di Desa Lasem, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik. Selanjutnya, kita cuci daun-daun tersebut supaya terbebas dari pestisida dan kotoran lain yang menempel. Lalu, daun-daun tersebut kita oven hingga kering. Daun-daun kering tersebut selanjutnya dihaluskan dengan bantuan blender. Bubuk daun tomat yang kita dapat ini dinamakan Simplicia. Simplicia inilah yang akan diekstrak untuk mendapatkan zat-zat fitokimia daun tomat yang diinginkan. Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96% sebanyak 3 kali siklus. Perbandingan antara Simplicia dan etanol adalah 1:10, di mana Simplicia yang kita gunakan adalah 30 gram dan etanol sebanyak 300 ml untuk tiap siklusnya. Setelah dicampurkan dalam suatu botol yang ditutupi kain gelap, maka perlu didiamkan selama 24 jam dengan sekali pengadukan setelah 8 jam. Setelah 24 jam, campuran Simplicia dan etanol disaring dengan menambahkan kain flanel di atas saringan. Tahap-tahap ini diulang untuk siklus kedua dan ketiga. Nah, karena hasil ekstraksi ini masih bercampur dengan etanol, maka kita perlu menguapkan etanol supaya yang tersisa hanya zat-zat fitokimia daun tomat saja. Untuk menguapkan etanol, kita gunakan pemanasan secara tidak langsung seperti ini. Kita tunggu seluruh etanol menguap sambil diaduk terus-menerus. Jika hasil ekstraksi sudah banyak menyusut, tidak tercium bau alkohol, dan ekstrak mulai mengental, maka prosesnya telah selesai. Kita timbang hasil ekstrak yang didapat, lalu kita encerkan dengan air hingga menghasilkan campuran dengan konsentrasi 40%. Kemudian kita masukkan ke dalam botol spray. Nah, Lycospray siap diuji untuk mengusir lalat. Proses uji dilakukan dengan 30 ekor lalat dengan semangka dan ikan sebagai objek hinggap lalat. Setelah 1 jam pengamatan, semangka yang disemprot Lycospray hanya dihinggapi oleh 1 ekor lalat dan ikan yang disemprot Lycospray hanya dihinggapi oleh 2 ekor lalat. Wah, Lycospray benar-benar terbukti mampu mengusir lalat ya. Namun sebaiknya, aplikasi Lycospray ini diaplikasikan untuk benda mati ya, seperti lantai yang sering dihinggapi lalat dan lokasi-lokasi yang umum dihuni lalat. Karena produk yang sudah teruji mengusir lalat ini masih memiliki batasan penelitian, yakni masih belum teruji keamanannya untuk diaplikasikan ke makanan. Nantikan hasilnya pada penelitian kami ke depan ya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.